Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita datang malam hari ini karena kerinduan terbesar kita kepada Tuhan. Amin. Kita mau datang di hadapan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa 2-3 orang berkumpul bersehati bersama, Tuhan hadir. Amin. Dan Dia sanggup melawat setiap kita. Kita mau bawa setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya Dia Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah memimpin kami sampai hari ini. Kami datang Tuhan malam ini untuk menyenangkan Engkau, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan Roh-Mu menjamah setiap kami. Roh-Mu yang memulihkan setiap kami. Tuhan yang tahu isi hati kami. Tuhan yang tahu keberadaan kami. Tapi kami punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang hebat, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami umat-Mu Tuhan malam ini. Berkati juga setiap kami Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Dan biar ibadah kami, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Bawa hati. Kami percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Tuhan kami. Yesus, kami sembah Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku, bersyukur. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tebus hidupku. Ku angkat tanganku, terima kasih. Kau berikan anugerah mulia. Ku angkat hatiku, bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu. Ku aman dalam naungan.
katakan pujian itu. Yesus Tuhan tebus hidupku, ku angkat tanganku terima kasih. Kau berikan anugerah mulia, ku angkat hatiku bersyukur. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Mari saudara katakan pujian ini. Ku tenang, ku tenang. Amin Tuhan. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan, ku aman di dalam naungan-Mu. Bapakku yang amin Tuhan. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Katakan di hadapan Tuhan, ku tenang di dalam-Mu, ku tenang di dalam-Mu, ku aman dalam naungan-Mu. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Mari kita menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Nyatakan syukurmu kepada Allah kita. Engkau yang menjadi tempat perlindungan kami, naungan kami. Kami aman bersama-Mu. Mari angkat tangan katakan ku tenang. Di dalam-Mu, Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Bapakku yang baik, Kau peliharaku sempurna. Di dalam-Mu,
Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dengan iman katakan, ku tenang. Tenang di dalam-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapa-Ku yang baik, Kau pelihara ku sempurna. Ku tenang di dalam-Mu. Ku aman dalam naungan-Mu. Bapa-Ku yang baik, Kau pelihara ku sempurna. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan kita, kami tenang bersama-Mu Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami, Engkau sumber kesembuhan kami, Engkau pemelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Di dalam-Mu ku aman dalam naungan-Mu. Amin. Kau pelihara ku sempurna. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, Kau pelihara ku sempurna. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bapa-Ku yang baik, Kau pelihara ku sempurna. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Engkau tempat perlindungan kami, Engkau naungan kami. Bapa yang baik, Bapa yang baik. Ku angkat tangan menyembah-Mu, bermazmur bagi-Mu. Engkau Tuhan, kami sembah, kami sembah. Mari kita menyembah Tuhan Yesus. Bawa syukur, bawa pujian kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah basyana karala barala 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 basyana barala barala basyana barala 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 barala. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau tempat perlindungan kami. Mari angkat suara saudara, mulai bersyukur kepada Tuhan. Bawa penyembahan-Mu yang terbaik bagi Allah kita malam ini. Biar telinga kita sendiri mendengar penyembahan-Mu, dan itu naik sampai ke tahta Tuhan malam ini. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tempat perlindungan kami, Engkau tempat naungan hidup kami.
bersamamu Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Dia pelihara hidup kita. Dia tak pernah tinggalkan, tangannya yang menopang, tangannya yang memimpin hidup kita. Kami aman berjalan bersamamu Yesus, Yesus, Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus sembah Tuhan, bawa pujian dan syukur kepada Allah kita. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, amin, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini kami percaya Tuhan, kini aku percaya Jesus. Amin, amin. Kuasamu, yes, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu yang terbaik bagiku. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdiri bersama-sama. Katakan, ini aku percaya, ini aku lambaikan tangan di hadapan Tuhan kita malam ini. Yes. Kami berharap, haleluya. Engkau yang merancangkan yang terbaik bagi kami. Bukan setia sampai akhir hidupku. Oh, 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 kini aku
ada di dalam kami. Terima kasih Bapa yang baik dalam nama Yesus. Setiap kita diberkati dan bersuka cita sama-sama, katakan amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Boleh tepuk tangannya harus lebih mantap lagi bagi Tuhan kita. Amin. Hey. Yes. Karena begitu besar kasih Allah akan setiap kita. Dikaruniakannya anaknya yang terbaik bagi kita. Haleluya. Katakan sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku semua. Ku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan ini hanya untukmu. Kasih-Mu besar bagi kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup kami persembahkan kepadamu, Yesus Tuhan kami. Haleluya. Kita mengangkat tangan sama-sama, katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukur. Coba saja. Ku tak akan berhenti. Hey. Memuliakanmu, dibangkitkan. Sama-sama. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untuk. Takkan berhenti, yes, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab kita bersyukur dengan Tuhan kita itu baik. Amin. Amin. Kasih terus di kiri kanan bilang Tuhan kita itu luar biasa baik. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Sebab malam hari ini kita mau lebih lagi bersuka cita. Katakan bersama. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelak, kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, kau beri
bersyukur dan kami percaya Roh Tuhan selalu hadir di antara setiap kami. Kami bawa hati kami Tuhan lebih lagi, sebab kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Mari buka tanganmu lebih lagi dan rasakan segala kebaikan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur selalu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
cinta Kau selamanya. Mari dengan satu suara katakan padanya. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena Kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia dan tidak akan pernah hilang. Saya tidak tahu apa yang jadikan pergumulanmu saat ini dan harapanmu di masa-masa yang akan datang. Tapi dengan iman saya percaya bahwa setiap doamu yang telah disampaikan oleh Tuhan tidak pernah berlalu sia-sia. Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Mari kita akan membuka tangan kita, sampaikan di hadapan Tuhan pergumulan demi pergumulan yang engkau sedang hadapi. Percayalah bahwa engkau saat ini telah menerimanya. Walaupun secara mata jasmani kita belum melihat, tetapi secara rohani kita dapat merasakannya. Bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sampaikan doamu di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Sebab kami tahu di dalam Engkau ada kemenangan. Yes, amin. Mujizat-Mu tetap berlaku atas kehidupan kami dari Amin. dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Benar Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini oleh karena kasih-Mu, Yes. oleh karena anugerah-Mu. Engkau begitu sabar, Engkau begitu kasih, telah memberikannya kepada kami, sehingga kami boleh memperoleh kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Engkau sendiri. Saat ini Tuhan kami akan belajar firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu akan menguatkan dalam kehidupan kami, akan mengajar kami, akan mendidik kami, sehingga hari demi hari kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berbicaralah, bersabdalah, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Saudara dipersilakan duduk. Shalom saudara. Ya, malam hari ini tidak seperti malam Jumat biasanya. Ya, oleh karena mungkin libur panjang ya. Tadi sempat saya kecolongan atau kecelek kalau orang Jawa bilang. Saya pikir ini bukan cuti bersama. Saya sudah semangat dari rumah menuju ke kelurahan dengan tujuan minta tanda tangan dan stempel. Sampai di sana kelurahan tutup. Saya tanya sama di sebelah, sudah pindah ini kantor kelurahannya? Belum Pak, ini kan cuti bersama. Cuti bersama? Iya, kemarin kan tanggal merah cuti bersama. La ilaha illallah. Akhirnya saya pulang lagi. Oh, ternyata hari ini cuti bersama, cuti panjang, libur panjang ini untuk pegawai-pegawai negeri ya. Hari Senin Pak nanti baru dibuka lagi. Ya, dan anak-anak youth hari ini tidak ada bersama dengan kita, ada di Sidera, malam terakhir mereka mengikuti kegiatan.
Ya, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan, yang saudara-saudara berikan untuk mendukung setiap anak-anak youth, sehingga acara youth 3 hari ini boleh berlangsung dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 yang berkata demikian. Perikopnya mengatakan penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Wow, saudara-saudaraku yang berkat oleh Tuhan, pelajaran yang penting yang kita dapatkan dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa sesungguhnya Tuhan mau pakai kehidupan siapa saja. Tidak peduli masa kelam hidupnya di masa yang lalu, tidak peduli dia orang berdosa atau dia orang yang orang yang suci, orang yang benar. Tidak peduli bahwa masa lalunya buruk, masa lalunya menjadi sampah masyarakat. Tetapi pelajaran yang penting yang hari ini kita bisa pelajari bahwa Tuhan kalau mau pakai, dia mau pakai siapa saja. Luar biasa saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Perkataan dari Simon pada ayat yang keempat, dia berkata, setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Apa jawab Simon? Setelah dia berhasil, dia katakan, "Tuhan, pergilah daripadaku sebab aku ini orang berdosa." Simon menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan dia ada keterbatasan. Sekilas ketika kita membaca Lukas pasal yang ke-5, ayat yang pertama dan sampai dengan ayat yang ke-11, maka fokus kita langsung tertuju pada bagaimana Yesus memanggil Simon. Bagaimana Yesus memanggil Yakobus dan Yohanes untuk menjadi murid-muridnya. Namun saat ini saya tidak memfokuskan atau malam hari ini khotbah itu terhadap fokus tersebut. Tapi saat ini kita akan belajar dari perahu Simon. Perahu yang semula mengalami kegagalan, tapi diubahkan oleh Tuhan jadi perahu yang berhasil. Dari gagal total jadi perahu yang melimpah dengan berkat Tuhan. Wow, luar biasa. Ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena
Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kalau saya perhatikan ayat yang kelima ini, maka seharusnya perahu Simon tidak mungkin mengalami gagal. Ya enggak? Kalau kita melihat pada ayat yang kelima, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saya menyadari bahwa saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca pada ayat yang kelima, tidak seharusnya perahu Simon ini mendapat kegagalan. Tidak mungkin dia gagal, sebab yang kita ketahui bahwa Simon dan rekan-rekannya adalah seorang nelayan ulung. Mereka tahu mana dan di mana tempat ikan pada saat itu. Wow, saya tidak tahu. Kalau seorang ahli nelayan berarti dia tahu. Oh, kalau bulan purnama itu tidak ada ikan, katanya ikannya sembunyi atau enggak tahu atau sebaliknya. Saya tidak tahu. Seharusnya tidak mungkin Simon mengalami kegagalan. Sepanjang malam kami bekerja keras, ini berarti bahwa mereka telah berusaha dengan maksimal. Mereka bukan tipe pekerja yang santai. Malam itu mereka telah berulang-ulang kali melemparkan dan menarik jala mereka. Namun apa yang terjadi? Mereka gagal total, mereka tidak menangkap apa-apa. Tidak ada satu ikan pun yang menyangkut dari jaring mereka. Tidak ada satu ikan pun yang menyangkut jaring mereka, berarti ikan teri pun, ikan yang kecil berarti nggak ada. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, pengalaman Simon dan rekan-rekannya ini memberikan peringatan bahwa tidak ada jaminan apapun bahwa kita akan selalu berhasil. Ya enggak? Kalau kita lihat bahwa bagaimana pengalaman Simon, seharusnya dia berhasil dong. Seharusnya dia tidak pernah mengalami gagal dong. Karena dia adalah seorang nelayan yang luar biasa, nelayan ulung. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, saya katakan sekali lagi bahwa pengalaman Simon dan rekan-rekannya ini memberikan peringatan bahwa tidak ada jaminan apapun bahwa kita akan selalu berhasil. Anda pembisnis hebat, Anda mungkin menempuh pendidikan S1, S2, S3. Kalau saya S-teler. Mungkin kita sebagai siswa yang pintar sekali. Mungkin Anda sebagai karyawan atau pegawai yang punya kemampuan yang mumpuni. Tapi bisa saja itu terjadi gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, perahu dalam teks ini menggambarkan tentang perahu kehidupan kita. Perahu juga dapat menggambarkan tentang usaha pekerjaan kita. Perahu itu menggambarkan tentang pendidikan kita. Perahu itu menggambarkan masa depan kita. Perahu itu menggambarkan tentang pelayanan kita yang mungkin saat ini berhasil. Tapi dapat saja kita mengalami gagal. Usaha pekerjaan kita, keluarga, rumah tangga kita, bahkan pelayanan kita. Bisa saja itu gagal. Namun yang menggembirakan bahwa perahu yang gagal itu dapat diubahkan oleh Yesus menjadi perahu yang berhasil. Bagaimana caranya? Ada 3 poin yang kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, kalau kita lihat ayat yang ketiga, yang mengatakan demikian, ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saya garis bawahi, poin yang pertama, bagaimana caranya supaya kehidupan kita, supaya usaha pekerjaan kita, pelayanan masa depan kita, pendidikan kita, yang mungkin orang lain mengatakan bahwa engkau tidak akan pernah berhasil. Mungkin dalam bisnis kita, kamu bisnis apa sih hari ini? Gak akan laku itu. Tapi saudaraku yang berkati oleh Tuhan, dari kegagalan Tuhan sanggup membuatnya berhasil. Poin yang pertama, izinkan Yesus masuk dalam perahumu. Izinkan Yesus masuk dalam pendidikanmu. Izinkan Yesus masuk ke dalam usaha pekerjaanmu. Izinkan Yesus masuk ke dalam pelayananmu. Izinkan Yesus masuk ke masa depanmu. Kalau
Ketika Yesus ada di tepi pada ayat yang ketiga ini, seperti biasanya banyak orang berkerumun hendak mendengarkan firman Tuhan. Kebetulan ia melihat ada 2 perahu di tepi pantai itu, dan ia memilih perahu Simon. Saudara, kalau ada Yesus di dalam perahu itu, kalau ada Yesus dalam usaha pekerjaan kita, pendidikan kita, maka saya katakan bahwa bisnismu, keluarga rumah tanggamu, masa depanmu, pekerjaanmu, bahkan pelayananmu, kita dibuatnya berhasil. Jika engkau merasa dan mengalami gagal, ketahuilah bahwa Yesus mengetahui kondisimu saat ini. Ia bukan saja sekedar tahu, tapi ia mau datang dan naik ke atas perahumu yang gagal. Yesus bukan hanya sekedar tahu bahwa Simon pada saat itu sedang mengalami kegagalan. Tetapi ketika Simon mengizinkan Yesus masuk ke dalam perahu itu untuk mengajar banyak orang, wow, sangat luar biasa. Maka izinkan Yesus masuk dalam keluarga rumah tanggamu, bisnismu, pekerjaanmu, pendidikanmu, dan masa depanmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perahu Simon yang gagal akan tetap ada dalam status gagal jika ia tidak mengizinkan Yesus masuk ke dalam perahunya. Bisa saja dia akan mengalami kegagalan demi kegagalan kalau Simon sendiri secara pribadi dia tidak mengizinkan Yesus untuk tinggal, untuk ada dalam perahu tersebut. Dia akan tetap menjadi orang yang gagal. Dia akan tetap menjadi Simon yang gagal. Simon membiarkan Yesus memakai perahunya. Bahkan ia menolakkan perahunya sedikit ke dalam sesuai dengan perintah Yesus. Kondisi yang saat itu sedang letih, kondisi yang saat itu sedang capek, kondisi yang saat itu sedang gagal. Biasanya kalau dalam kondisi hari ini kita sedang capek, itu biasanya timbullah sifat sensitif, ya enggak? Ya enggak? Ya? Kalau saudara misalnya sedang capek melakukan pekerjaan dalam sepanjang hari, banyak masalah dalam kantor. Setelah tiba-tiba anak mungkin rewel di rumah, aduh mama ini kamu tidak masak dan lain sebagainya. Bagaimana keadaan? Sensitif untuk marah enggak? Atau biasanya itu sensitif untuk marah? Ya bukan. Kalau dia tidak marah berarti ciamik dia. Ketika anaknya datang, mamanya capek-capek, ada masalah, dia mungkin ditekan dari atasan, mungkin ditegur dari perusahaan dan lain sebagainya. Bahkan ada ancaman dari perusahaan, datang ke rumah anaknya, ngek. Pasti sensitif. Saudaraku yang berkata oleh Tuhan, demikianlah ketika Simon sudah sepanjang malam bekerja keras untuk menjala atau untuk mencari ikan, tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika Yesus mungkin berkata, dia sekarang tebarkanlah jalamu, bisa saja Simon itu tidak taat. Bisa saja dia marah. Bisa saja dalam kondisi seperti itu lebih baik aku istirahat. Karena aku sudah mencuci jalannya. Saudaraku, luar biasa. Simon taat pada akhirnya. Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Dalam kondisi dia sedang mencuci jaring, Tuhan mengatakan seperti itu. Bisa saja dia mengatakan, enggak mau. Sepanjang malam saya sudah bekerja, kecuali kalau sepanjang malam saya tidak kerja. Bisa saja itu terjadi. Marah. Pelajaran yang penting dari poin ini, apa yang kita dapatkan? Pelajaran yang pertama ini mengingatkan kita bahwa dalam kondisi sulit apapun, jangan pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Dalam kondisi apapun jangan pernah hilang pengharapan di dalam Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan, iya dan amin. Tidak akan pernah sia-sia. Poin yang pertama, supaya kehidupan kita berhasil, izinkan Yesus masuk dalam perahu kita. Poin yang kedua, apa yang kita bisa pelajari? Yesus harus menjadi penguasa dalam perahu. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat yang berkata demikian. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh ia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon,
bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, saya pernah ke Danau Lindu. Waktu itu kami masih pengantin baru, kami ditugaskan ke Danau Lindu. Baru kali itu saya naik perahu yang kecil, yang sema-semanya orang bilang itu, yang tinggal nyentuh air itu. Waduh, saya tidak bisa berenang. Bisa tapi gaya batu. Masuk langsung hilang. Akhirnya mati, gak timbul-timbul lagi. Timbul setelah 3 hari. Dan hati kecil, saya baru tahu ketika orang ini mau bawa saya ke Kanawu, atau apa ya bilang, Kanaan ya. Kalau orang Lindu sini tahu, ke Kanawu sana, secara otomatis dia mendorong terlebih dahulu perahu tersebut agak sedikit jauh, baru orang yang punya perahu naik. Saya ternaik terlebih dahulu dengan teman, ada 4 orang, mereka tahu berenang semua, cuma saya yang tidak tahu berenang. Ya, untuk bertolaknya secara otomatis dia dorong dulu agak ke dalam, baru yang punya perahu dia baru naik, baru setel dia jalan. Nah, saudara-saudaraku yang berkata oleh Tuhan, saya bayangkan seperti gini poin yang kedua. Yesus harus menjadi penguasa dalam perahu itu. Saudara, Yesus bukan saja masuk tetapi ia berkuasa penuh atas perahu itu. Saya tidak pemilik perahu. Justru yang punya perahu dia di luar. Dorong dulu baru dia naik. Yesus naik di dalam perahu itu, sedangkan sang pemilik perahu yaitu Simon itu berada di luar perahu. Jadi Yesus berkuasa penuh atas perahu tersebut. Jika saya katakan saudaraku diberkati oleh Tuhan, jika keluarga, rumah tanggamu, masa depanmu, usaha pekerjaanmu, pelayananmu, pendidikanmu berhasil, saya katakan bahwa izinkan Yesus berkuasa atas kehidupanmu. Izinkan Yesus berkuasa untuk leluasa membentuk hidupmu. Memang ketika Tuhan membentuk dalam kehidupan kita itu sakit. Yesus memerintahkan Simon untuk menolakkan perahunya ke dalam dan ia leluasa untuk mengajar dalam perahu pada ayat yang ketiga. Simon memberikan otoritas sepenuhnya kepada Yesus. Banyak orang yang belum rela, masih setengah-setengah mengikut Tuhan dan percaya Tuhan. Tetapi belum meraih janji Tuhan. Itu kenapa? Karena dia ulur tarik. Setengah percaya kepada Tuhan atau tidak. Tetapi saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, saya katakan bahwa ketika Yesus berkuasa di dalam perahu tersebut, dia akan kendalikan semuanya. Artinya bahwa perahu Simon yang gagal itu diubah oleh Yesus. Sebab Yesus ada di dalam perahu tersebut, berkuasa, membentuk, memproses kehidupan kita. Pelajaran apa yang pentingnya kita dapatkan dari hal yang kedua ini? Kita belajar bahwa jika kita berhasil, itu bukan karena kita. Itu karena Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita nikmati, segala sesuatu yang kita dapatkan, memang itu hasil kerja keras kita. Tapi tanpa Tuhan itu tidak akan berarti apa-apa. Poin yang kedua, yang pertama, izinkan Yesus masuk ke dalam perahumu. Yang kedua, biar dia berkuasa atas perahu kita, atas masa depan kita, keluarga kita, bisnis kita. Poin yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ke-7, apa yang kita dapatkan? Ayat yang ke-7 mengatakan demikian, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Wow, luar biasa. Ternyata ketaatan itu membawa keberhasilan. Ketika hidup kita taat kepada Tuhan, maka wow, amazing. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, Tuhan memberikannya tepat pada waktunya. Poin yang ketiga, taat pada arahan Tuhan. Seandainya Simon tidak taat pada arahan Yesus, dia tidak akan memperoleh ikan sebanyak itu.
Tetapi oleh karena Simon taat pada perintah Yesus, bertolaklah ke dalam dan tebarkanlah jalamu. Seorang nelayan hebat diajar oleh anak seorang tukang kayu. Ayat yang kelima, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Inilah ketaatan pada arahan Yesus. Inilah yang disebut ketaatan mendatangkan berkat. Inilah yang disebut ketaatan bahwa keberhasilan mujizat itu terjadi atas kehidupan kita. Berkat bukan saja untuk mereka, tapi untuk perahu yang lain. Bukan cuma perahu Simon, tetapi perahu dengan teman-temannya. Pada akhirnya kecipratan juga. Teman-teman Simon mendapatkan berkat itu. Jika Tuhan berfirman, walaupun itu tidak sesuai dengan logika kita, lakukan saja, maka mujizat pasti terjadi. Walaupun secara logika itu tidak masuk akal. Tapi oleh karena kita taat pada arahan Yesus, lakukan saja. Karena Dia penuh dengan mujizat. Izinkan Tuhan masuk dalam perahu hidupmu. Jadikan Dia penguasa atas hidupmu dan taat pada firman-Nya. Mengapa? Karena Ia bukan saja mampu mengubah kegagalan jadi berkat, yang nihil jadi kelimpahan, tapi Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, biasanya orang yang gagal ditinggalkan oleh teman-temannya, dilupakan oleh teman-temannya, bahkan dijauhi oleh orang lain. Tapi Yesus berbeda. Justru Dia mencari orang yang gagal. Simon yang gagal, Dia cari. Pada akhirnya bukan cuma dicari, tapi Simon dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dia mengubahnya orang yang gagal jadi orang yang berhasil. Luar biasa, saudaraku. Tuhan mau pakai kehidupan Simon secara luar biasa. Dia mau pakai kehidupan kita walaupun notabene-nya mungkin kita tidak baik. Tapi percayalah, ketika kita mau mengizinkan Yesus untuk masuk dalam hidup kita, dan biarlah Dia berkuasa atas kehidupan kita, kita taat pada arahannya. Nantikan, rasakan mujizat besar Dia akan kerjakan untuk kita sekalian. Pada akhirnya, saat ini saudaraku ini berkati oleh Tuhan, mungkin kita merasa bahwa Tuhan akhirnya sudah gagal dalam keluarga rumah tanggaku, dalam bisnis pekerjaanku, dalam pelayananku, bahkan dalam pendidikanku, dalam perkuliahanku. Tapi 3 poin ini luar biasa akan menjadi berkat bagi saudara. Maka keberhasilan demi keberhasilan kita akan terimanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus
Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan saya persilakan kita akan berdiri semuanya. Diubahkan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Tak ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tertolongnya pun ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Tak ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tak ku nantikan Kau yang ku sembah, tak ku nantikan Kau yang ku sembah, yang ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Apapun kondisimu, apapun kehidupanmu saat ini, mungkin perjalanan hidupmu mungkin mulai lelah, mungkin mulai lemah, tapi nantikan pengharapan kepada Tuhan, nantikan kuasa Tuhan, nantikan mujizat Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan sebab Engkau baik. Engkau baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau ada dalam setiap keadaan kami. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun Tuhan Engkau ada di sana. Engkau sanggup menguatkan kehidupan kami. Engkau sanggup mengangkat kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Dan biarlah Engkau Tuhan tinggal dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau berkuasa atas hidup kami, keluarga, rumah tangga kami, bahkan pekerjaan pelayanan kami Tuhan. Mampukan kepada kami untuk kami boleh taat pada arahan Tuhan. Maka di saat itulah kami akan menikmati berkat Tuhan dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tantangan
Terima kasih untuk pergumulan. Terima kasih untuk masalah yang Engkau izinkan itu terjadi atas kehidupan kami. Di atas semuanya itu Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Justru Tuhan, Engkau tetap ada dalam kehidupan kami. Untuk menguatkan kami, untuk menopang kami, sehingga kami boleh berhasil. Kami boleh mulai kemenangan demi kemenangan yang berasal daripada Engkau sendiri. Kami mengadu dalam doa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang telah hadir pada malam hari ini. Apapun pergumulan mereka, apapun tantangan mereka saat ini Tuhan, kami membawanya di bawah kaki salib Tuhan. Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan yang terjadi atas kehidupan kami. Ada yang bergumul untuk pekerjaan, ada yang bergumul untuk usaha, ada yang bergumul untuk keluarga rumah tangga, ada yang bergumul untuk pelayanan, bahkan ada yang bergumul untuk anak-anak mereka yang kuliah di luar kota maupun ada di Palu ini. Tuhan berkati hidup mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa untuk keluarga Senior Pastor kami Tuhan. Tuhan sanggup menjaga, Tuhan sanggup memelihara. Kekuatan kesehatan kota Tuhan akan tambahkan kepadanya. Dan biarlah mereka ada dalam naungan Tuhan. Mereka dalam anugerah Tuhan. Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Ketika kami menabur maka kami akan menuai dengan sorak-sorai. Tuhan akan memberkati taburan kami. Tuhan akan memberkati persembahan kami. Saudara-saudaraku yang berkat oleh Tuhan, arahkanlah pandanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Mari kita akan mengangkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya bersama-sama kita katakan amin. Amin, 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 amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di hari Minggu dalam ibadah raya.